Seorang tahanan narkoba Polres Oki tewas dianiaya napi. Herianto Tio terjerat hutang 2,5 miliar rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali program Berita Kriminal Borgol hadir menjumpai Anda. Beragam informasi kriminal teraktual akan kami hadirkan pada Borgol edisi hari Rabu 11 Agustus 2021. Bersama saya Misbahul Munawaroh. Inilah Borgol selengkapnya. Seorang tahanan narkoba Polres Oki meninggal dunia dengan tubuh penuh memar dan luka lebam. Korban diduga dianiaya oleh sesama napi. Polisi telah menetapkan 12 tersangka dalam kasus ini. Beni bin Supardi, warga desa Tulung Selapan Ulu, Kecamatan Tulung Selatan, Kabupaten Oki, merupakan tahanan narkoba Polres Oki, pelimpahan Polres Tulung Selapan. Korban dinyatakan meninggal dunia dengan tubuh penuh memar dan luka lebam. Korban diduga dianiaya rekan sesama napi lainnya. Meski korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Dari pers rilis yang disampaikan Wakapolres Oki, Kompol Handoko menyatakan jika korban ditahan sebagai tersangka penyalahgunaan narkoba jenis sabu pada 4 Agustus 2021 lalu. Sebelumnya, kondisi korban dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Diduga korban tewas akibat dianiaya oleh rekannya sesama napi dalam sel yang mengira jika korban adalah informan polisi atas provokator salah satu napi. Cik Pak, ni nak kata orang cepu itulah. Cepu pukul. Cepu tu apa dia? Tak tahu apa dia. Oh. Jadi, ngapa tiba-tiba kau mukul tu? Ada dendam kau sama dia? Cik Pak. Tak kati? Jadi ikut-ikutan baik? Ya Pak. Kau dah tahu masalah apa? Tak tahu Pak. Oh. Polisi pun telah menetapkan 2 orang tersangka atas meninggalnya korban yang memiliki peran berbeda, mulai dari melakukan pemukulan hingga penusukan. Dari hasil penyelidikan polisi ditemukan alat bukti berupa 1 buah pena, 1 buah pensil, dan 2 buah sikat gigi yang dipatahkan, serta beberapa patahan gantungan baju. Untuk korban sudah dilakukan penangkapan dari pihak Polsek Tulung Selatan, kemudian dilakukan pengembangan sehingga berkoordinasi dengan Polres. Dalam hal 3 kali 24 jam kita melakukan penahanan sehingga sudah layak yang bersangkutan sudah dilakukan penetapan sebagai tersangka. Sehingga pada malam itu kita langsung melakukan penahanan terhadap tersangka. Kejadian itu dimulai dari Rabu malam Kamis. Polisi telah melakukan langkah hukum guna mengusut tuntas meninggalnya korban hingga tidak pidana bagi para tersangka. Tidak menutup kemungkinan tersangka akan bertambah. Dari Ogan Kompring Ilir, Fitriadi News melaporkan. Hendak tagih hutang sebesar 2,5 miliar rupiah, kuasa hukum Dr. Siti Mirza ditolak pihak keluarga Herianti. Dengan cara tak keluar rumah, kuasa hukum Dr. Siti Mirza yang kesal akan melaporkan putri bungsu Akidio Tio tersebut baik secara perdata dan pidana. Kuasa hukum Dr. Siti Mirza menyambangi kediaman Herianti, putri bungsu Akidio Tio di Jalan Tugu Mulyo, Kecamatan Ilir Timur 1, Palembang, Senin siang. Kedatangan kuasa hukum Dr. Siti Mirza ini untuk menanyakan perihal hutang Herianti sebesar 2,5 miliar rupiah yang tak kunjung dibayar. Setelah 10 menit memanggil, Herianti pun tak kunjung keluar rumah dan memilih diam di dalam rumah. Hukum Dr. Siti Mirza menyatakan Herianti berhutang pada Dr. Siti Mirza pada tahun 2019 atau 2 tahun lalu untuk kepentingan investasi sebesar 2,5 miliar rupiah dan belum dibayar hingga hari ini. Pihak Dr. Siti Mirza sudah beberapa kali menagih hutang kepada Herianti, namun Herianti hanya menjanjikan tapi tak pernah kunjung dibayar. Tak hanya itu, kuasa hukum Siti Mirza juga mengaku lost kontak dan tak pernah lagi berkomunikasi dengan Herianti setelah nama Herianti viral menghibahkan uang 2 triliun rupiah untuk penanganan COVID-19 di Sumsel. Uang klien kami sebesar 2,5 miliar, tapi uang itu tersebut juga digunakan untuk membuka rekening pencari. Rencananya kuasa hukum akan mengambil langkah hukum baik perdata dan pidana.
Dari Palembang, Guntur Yansah, iNews melaporkan. Polda Sumatera Selatan mengirimkan tim penyidik ke Jakarta guna memintai keterangan keluarga Herianti Tio lainnya terkait sumbangan dana 2 triliun rupiah. Sejauh ini sudah 7 orang saksi yang masih dimintai keterangan. Penyidik akan meminta keterangan seorang pelapor yang melaporkan penipuan yang dilakukan Herianti Tio. Menindaklanjuti pemeriksaan Herianti Tio terkait kegaduhan dana bantuan 2 triliun rupiah, Polda Sumatera Selatan mengirimkan tim penyidik ke Jakarta untuk meminta keterangan keluarga Herianti Tio lainnya. Penyidik masih meminta keterangan kakak Herianti Tio dan masih menunggu hasil pemeriksaan. Polda Sumatera Selatan juga masih menunggu hasil pemeriksaan psikologi Herianti Tio karena butuh waktu 5 hari untuk mengetahui hasilnya. Polda Sumatera Selatan juga menerima laporan terkait dugaan penipuan yang dilakukan Herianti Tio. Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Supriyadi menyatakan untuk laporan dugaan penipuan yang dilakukan Herianti, polisi akan melakukan pemanggilan terhadap pelapor untuk dimintai keterangan. Dalam hal ini, seorang dokter di Palembang. Yang pertama perlu kita sampaikan, jadi kemarin sudah dilakukan pemeriksaan baik itu dari psikologi yang Polda, kemudian dari kejiwaan yang ada di Pemda. Mereka minta waktu kurang lebih 5 hari. Jadi hasilnya sampai dengan saat ini masih dalam proses penilaian mereka. Nanti setelah ada hasilnya baru akan kita sampaikan. Polda Sumatera Selatan belum bisa menjelaskan terkait laporan tersebut karena pelapor akan dimintai keterangan, namun laporan tersebut telah diterima SPKT Polda Sumsel. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Kesal ibu dianiaya anak bacok bapak kandung. Informasinya sesaat lagi. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15. Hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Yang baru
di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami. Lantaran kesal ibunya sering dipukul dan disiksa sang ayah, seorang anak di Palembang tega membacok bapak kandungnya sendiri. Akibat kejadian tersebut, sang ayah mengalami luka bacok di bagian kepala dan dilarikan ke rumah sakit. Sementara pelaku berhasil diamankan polisi di dalam rumahnya. Inilah video amatir warga saat korban diselamatkan oleh warga sekitar akibat dibacok oleh anak kandungnya sendiri di kawasan Gangnyeol 7, Kalidoni, Palembang. Edi 40 tahun, luka bacok dengan berlumuran darah, langsung dilarikan ke rumah sakit. Aksi ini terjadi pembacokan anak terhadap bapak kandungnya sendiri, diduga dilatar belakangi sang anak kesal karena ibunya sering dipukul dan disiksa oleh sang ayah. Sementara polisi mendapat laporan dari warga, langsung bergerak cepat mendatangi lokasi TKP. Di lokasi TKP, petugas mendapati tersangka Octavianus di dalam rumahnya hingga langsung diamankan. Selain mengamankan Octavianus, polisi juga turut mengamankan barang bukti, parang, dan palu besi yang digunakan pelaku untuk membacok korban. Orang tuanya ini, bapaknya ini mukulin ibunya, sehingga karena mungkin sudah tega, sehingga dia kesal dan langsung membacok orang bapaknya atau melukai bapaknya di bagian kepala. Nah, untuk itu orang keluarganya langsung buat laporan, kita buat visum. Akibat perbuatannya, pelaku Okta kini masih dalam pemeriksaan Polsek Kalidoni, Palembang. Sementara korban hingga kini masih menjalani perawatan medis secara intensif dan belum diketahui kondisinya. Dari Palembang, Guntur Riansyah, iNews melaporkan. Komplotan spesialis pencuri sepeda motor yang kerap beraksi di wilayah kota Palembang dengan menggunakan kunci letter T dan mobil untuk mengangkut hasil curian ditangkap unit Ranmor Polrestabes Palembang. 2 dari 3 pelaku terpaksa ditembak pada kakinya karena mencoba melawan petugas. Ketiga pelaku spesialis curanmor ini kerap beraksi di wilayah hukum Polrestabes Palembang. Ketiganya ditangkap petugas setelah dipancing untuk bertransaksi sepeda motor dengan cara COD. Ketiga pelaku, Jepri, Agung, dan Ari, warga Mariana, Kabupaten Banyuasin, tak berkutik setelah unit Ranmor Palembang menyergapnya di kawasan Pelaju, Palembang. Jepri dan Agung terpaksa ditindak tegas dengan dilumpuhkan timah panas pada bagian kakinya karena mencoba melawan petugas. Dari tangan komplotan curanmor ini, petugas menyita barang bukti kunci letter T, 4 unit sepeda motor hasil curian dan mobil yang digunakan untuk mengangkut barang hasil curian. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang Kompol Tri Wahyudi menyatakan pihaknya telah mengungkap sindikat pencuri motor di Palembang dengan modus merusak kunci dan membawa dengan mobil pribadi. Sejauh ini sudah ada 3 laporan polisi yang menjadi korban kejahatan pelaku. Ketiganya beraksi di kawasan Jelentang, Sukabangun, dan Kilometer Palembang. Jadi kami Satreskrim Polrestabes Palembang unit Ranmor dari kemarin kita lakukan penangkapan dan langsung pengembangan perkara-perkara curanmor khususnya yang terjadi di
Kota Palembang, tapi ini ada 3 TKP yang sudah jelas. TKP-nya di depan Indomaret semua, ada Sukabangun, ada di daerah museum, semua Indomaret. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan penjara di atas 5 tahun. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pasangan suami istri yang bekerja sebagai petani menangis haru saat Kapolda Sumsel memberikan bantuan pengobatan gratis kepada anaknya yang mengalami patah tulang di bagian kaki dan tangan yang sempat infeksi. Kapolda sempat meneteskan air mata melihat kondisi korban dan akan membiayai pengobatannya. Didampingi Kabid Dokes Polda Sumsel, Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indraheri menjenguk seorang anak yang mengalami patah tulang di bagian tangan dan kaki di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Selatan. Korban bisa dirawat di Rumah Sakit Bayangkara berkat uluran tangan Jenderal Bintang 2 ini untuk mengoperasi anak dari pasangan Rusmiati dan Muhammad Faizon yang diketahui bekerja sebagai petani. Kapolda Sumsel baru mengetahui setelah kakak korban memposting di media sosial untuk meminta bantuan pengobatan adiknya karena keluarganya tak memiliki biaya di mana kondisi korban sudah sangat memprihatinkan. Mendapatkan bantuan dari Kapolda Sumsel, Desa Banu Ayu, Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur ini menangis haru dan mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Sumsel. Ya perasaannya ya kalau ditolong ya senang Pak, namanya orang nggak punya, nggak mampu, nggak ada dana, jadi minta anak saya sembuh, bisa menjadi anak yang lebih baik. Apa yang dilakukan Kapolda Sumsel Irjen Polisi Eko Indraheri ini diharapkan bisa menginspirasi berbagai pihak untuk membantu sesama yang membutuhkan pertolongan. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Polisi tembak spesialis pembobol rumah dan warung. Informasinya sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews.
dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Rebounds hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami. Unit Reskrim Polsek Pelaju Palembang meringkus seorang pelaku spesialis pencuri rumah dan warung. Pelaku terpaksa diberi tindakan tegas terukur karena berusaha kabur saat akan ditangkap. M. Iqbal, spesialis pembobol rumah dan warung ini tak bisa berkutik lagi setelah dilumpuhkan petugas dengan sebutir timah panas. Pelaku terpaksa dilumpuhkan petugas karena berusaha kabur dan melawan saat akan ditangkap di rumahnya di kawasan Pelaju, Palembang. Pelaku ditangkap berdasarkan laporan tetangganya sendiri yang rumahnya telah dibobol pelaku. Berdasarkan catatan kepolisian, pelaku merupakan spesialis bobol rumah dan warung yang sudah berulang kali melakukan pencurian. Bahkan pelaku pernah mendekam di penjara atas kasus yang sama. Dari tangan pelaku, petugas menyita barang bukti 1 tabung gas LPG hasil curian. Hasil dari pencurian tersebut digunakan pelaku untuk membeli narkoba. Jadi pelaku ini memang sudah beberapa kali melakukan pencurian di rumah-rumah yang jadi sasarannya. Selain rumah, warung juga ya Bang? Ya, residivis dia. Jadi selain rumah, juga warung yang dimana dia mudah melakukannya dilakukannya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews. Data api rakitan tersebut dibelinya seharga Rp1.500.000 dari seorang yang berada di Kabupaten Lahat. Tersangka berdalih senpira tersebut hanya untuk menjaga diri. Lagi beli. Hah? Beli. Senpi waktu itu di mana? Di pinggang. Di pinggang. Di sini depan. dapat di mana Senpi? Ini beli di mana? Beli di mana? Beli di mana? Bikin. Dengan siapa? Berapa harganya? Belinya tengah dua apa? COD ya, selesai pulang. Tersangka terjaring dalam razia tempat hiburan malam. Saat dilakukan penggeledahan terhadap yang bersangkutan, ditemukan senpira yang diselipkan di pinggang tersangka. Dari tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa 1 pucuk senjata api rakitan, laras pendek jenis revolver, berikut 5 butir amunisi aktif kaliber 9 mm dan 1 bilah senjata tajam jenis pisau. Untuk Senpi, kami mengamankan dari razia di kafe
di daerah Talang Gunung. Di situ kami mengamankan salah seorang yang memakai senpi dan dilengkapi juga dengan peluru sebanyak 5 butir dari tersangka atas nama Hairil Anwarsah. Dari 4 Lawang Amri Wijaya, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada Borgol edisi hari ini. Saya Misbahul Munawaroh beserta para kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Yang lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Dari pemeriksaan Herianti Tio, polisi periksa saksi dan bukti laporan penipuan. Kurangnya pindang udang menggugah selera. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 saja informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi menarik lainnya kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Salwa Tusadia, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, tindak lanjut kegaduhan dana bantuan Herianti Akiditio sebesar 2 triliun rupiah, Polda Sumatera Selatan mengirimkan tim penyidik ke Jakarta guna memintai keterangan kepada keluarga Herianti Tio. Sejauh ini 7 orang saksi dimintai keterangan, sementara itu Polda Sumatera Selatan akan meminta keterangan terhadap seorang pelapor yang melaporkan penipuan terhadap Herianti Tio. Menindaklanjuti pemeriksaan Herianti Tio terkait kegaduhan dana bantuan 2 triliun rupiah, Polda Sumatera Selatan mengirimkan tim penyidik ke Jakarta untuk memintai keterangan keluarga Herianti Tio yang lainnya. Penyidik masih memintai keterangan terhadap kakak dari Herianti Tio. Polda Sumatera Selatan juga masih menunggu hasil pemeriksaan psikologi Herianti Tio dikarenakan butuh waktu 5 hari untuk mengetahui hasil pemeriksaan tersebut. Polda Sumatera juga menerima laporan terkait dugaan penipuan yang dilakukan oleh Herianti Tio. Bahkan pelapor telah melapor di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Mapolda Sumatera Selatan. Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Supriyadi menjelaskan untuk laporan dugaan penipuan yang dilakukan oleh Herianti, polisi akan melakukan pemanggilan terhadap pelapor untuk dimintai keterangan. Yang pertama perlu kita sampaikan, jadi kemarin sudah dilakukan pemeriksaan baik itu dari psikologi yang Polda, kemudian dari kejiwaan yang ada di Pemda. Mereka minta waktu kurang lebih 5 hari. Jadi hasilnya sampai dengan saat ini masih dalam proses penilaian mereka. Nanti setelah ada hasilnya baru akan kita sampaikan. Polda Sumatera Selatan akan menjelaskan laporan tersebut jika pelapor telah dimintai keterangan. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu, kuasa hukum Dr. Siti Mirza Senin siang kemarin menyambangi kediaman Herianti Tio di Jalan Tugu Mulyo, Kecamatan Ilir Timur 1, Palembang. Namun kuasa hukum ditolak pihak keluarga Herianti dengan cara tidak keluar rumah.
acaranya, Mas. Kuasa hukum Dr. Siti Mirza Senin siang menyambangi kediaman Herianti, anak bungsu Akidi Tio di Jalan Tugu Mulyo, Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang. Kedatangan kuasa hukum Dr. Siti Mirza ini untuk menanyakan perihal hutang Herianti kepada Dr. Siti Mirza sebesar 2,4 miliar rupiah yang tak kunjung dibayar Herianti. Namun setelah 10 menit memanggil, Herianti tak kunjung keluar rumah dan memilih diam di dalam rumah. Menurut keterangan kuasa hukum Dr. Siti Mirza, Herianti berhutang kepada Dr. Siti Mirza pada tahun 2019 untuk kepentingan investasi sebesar 2,4 miliar rupiah, namun belum dibayar 1% pun hingga Senin kemarin. Adanya sumbangan itu, uang klien kami sebesar 2,5 miliar, tapi uang itu tersebut juga digunakan untuk membuka rekening. Pihak Dr. Siti Mirza sudah beberapa kali menagih hutang kepada Herianti, namun Herianti hanya memberi janji. Tak hanya itu, kuasa hukum Siti Mirza juga mengaku lost kontak dan tak pernah lagi berkomunikasi dengan Herianti setelah nama Herianti viral hendak menghibahkan uang 2 triliun rupiah untuk penanganan COVID-19. Kuasa hukum akan mengambil langkah hukum baik perdata dan pidana. Dari Palembang, Guntur iNews melaporkan. Pemirsa khawatir tidak mendapatkan vaksin COVID-19, warga Kota Prabu Muli rela datang lebih awal ke lokasi vaksinasi massal yang dilaksanakan Puskesmas Kota Prabu Muli. Saat ini stok vaksin yang dimiliki pemerintah Kota Prabu Muli tinggal sedikit dan baru 16% warga Prabu Muli yang telah divaksin. Satu persatu lansia disuntik vaksin COVID-19 jenis Sinovac oleh petugas vaksinasi Puskesmas Pasar Prabu Muli. Dinas Kesehatan Kota Prabu Muli gencar melakukan penyuntikan vaksin bagi lansia agar terhindar dari penyebaran virus COVID-19. Terbatasnya stok vaksin yang dimiliki Dinas Kesehatan membuat puluhan peserta vaksinasi harus rela mendatangi Puskesmas lebih awal karena khawatir tidak mendapatkan vaksin. Kemarin waktu vaksin yang sebelum lansianya sudah berhubung, sudah patroli ke puskesmas habis kenakan waktunya kesiangan, jadi sudah kehabisan. Jadi kita nunggu, pas nunggu ada berita, ada vaksin lansia, kebenaran usia sudah menyukupin, bisa ikut. Kepala Tata Usaha Puskesmas Pasar Prabu Muli Asniar, untuk tahap 1 vaksin hanya untuk sebanyak 55 orang, dikhususkan bagi lansia, pralansia, guru, serta nakes. Ini kita jadwalkan mestinya setiap hari, tapi karena kita buat jadwal, jadi seminggu bisa 3 kali, 2 kali. Jadi jadwal kedua vaksin tahap kedua berapa hari dari sekarang? 28 hari. Dari hari ini 28 hari baru vaksinasi yang kedua. Vaksin yang digunakan jenis apa nih? Jenis Vaksinasi diharapkan dapat memutus rantai penyebaran COVID-19. Selain itu, edukasi dan sosialisasi terus dilakukan. Rencananya vaksinasi untuk lansia dan guru akan dilaksanakan kembali Kamis mendatang kepada 50 orang. Dari Prabu Muli, Berry Brima, iNews melaporkan. Wakil Wali Kota sambangi lansia terlantar, lumpuh dan tanpa penglihatan. Saksikan informasi selengkapnya sesaat lagi. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time.
Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Miris nasib yang dialami Beida, wanita tua yang hidup di gubuk liar tanpa sanak keluarga di Jalan Pipa Jaya, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang. Ironisnya lagi, untuk makan sehari-hari ia harus berharap belas kasihan dari warga sekitar karena dirinya mengalami kelumpuhan serta terkendala penglihatan. Ini uak kami. Jadi selama ini tinggal 3 tahun di sini. Tak ada pergi anak ceriwang terus. Kisah sedih nenek Beida menjadi viral di media sosial. Untuk itu, Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda bertindak cepat segera menjemput Ibu Beida untuk dirawat di Panti Jompo. Saat ditemui, Fitrianti Agustinda, kesedihan terpancar dari raut wajah Beida, wanita lansia yang berusia 68 tahun. Maklum saja, setelah ditinggal suami berkali-kali akibat tak miliki anak, ia pun harus berjuang hidup seorang diri di gubuk liar di Jalan Pipa Jaya, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang. Beida hidup di bawah garis kemiskinan karena untuk makan sehari-hari, ia pun hanya mendapatkan belas kasihan dari warga sekitar. Penderitaan seakan tak kunjung sirna karena dirinya didera beberapa penyakit kronis hingga menyebabkan kelumpuhan, kurang pendengaran, serta mengalami kebutaan. Wakil Wali Kota Palembang pun menyiapkan petugas untuk membawa nenek Beida ke Panti Jompo dengan harapan mendapatkan perawatan, bahkan biaya pengobatan ditanggung oleh pemerintah Kota Palembang. Ibu Beida ini paling pas kalau seandainya tidak ada yang mengurus dan kebutuhan sehari-harinya juga tidak tercukupi, kita bawa ke Panti Jompo karena di sana memang tempat yang paling pas untuk warga yang seperti Ibu Beida. Jadi sekali lagi saya mengimbau kepada warga yang ada di Kota Palembang, jika menemukan atau memiliki data sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, tidak ada yang mengurus dan sebagainya, tolong sampaikan kepada pemerintah Kota Palembang. Maka langkah yang kita akan ambil adalah kita akan bawa ke Panti Jompo dan menjadi tanggung jawab murni dari pemerintah. Wawako mengimbau kepada seluruh warga Kota Palembang jika melihat warga yang hidup terlantar, segera melapor kepada pemerintah agar segera diberikan tindakan atau bantuan. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi kebakaran hutan dan lahan mulai mengintai lahan gambut di Sumatera Selatan sejak awal Agustus 2021 ini. Untuk itu, Kalaksa BPBD Sumatera Selatan, Iriansyah mengajak Satgas Karhutla agar bersiaga menyikapi karhutla di musim kemarau.
Memasuki musim kemarau, Kepala BPBD Sumatera Selatan bersama Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sumatera Selatan melakukan rapat koordinasi di Posko Satgas Karhutla di Kelurahan Talang Betutu, Sukarami, Palembang. Pasalnya kebakaran hutan dan lahan mulai mengintai lahan gambut di Sumatera Selatan sejak awal Agustus 2021. Bahkan pada bulan Agustus terjadi peningkatan kebakaran lahan gambut. Data BPBD Sumatera Selatan terhitung awal Agustus titik hotspot atau kebakaran lahan terjadi Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, 4 Lawang, dan Lahat. Kalaksa BPBD Sumatera Selatan Iriansyah mengajak Satgas Karhutla agar bersiaga menyikapi karhutla di musim kemarau untuk mengantisipasi terjadinya luasan lahan yang terbakar. Kalau kita lihat memang meningkat sekali. Di OI khususnya kemarin cukup banyak kebakaran hutan. Sebenarnya kebakaran lahan, hutannya tidak ada. Tapi lahannya hampir setiap titik. Nah itu yang anehnya tuh titik 1 menjadi 2, 4 banyak menyebar. Kan satu pertama, arah angin cepat sekali. Bara itu nyebar kemana-mana di daerah Ogan Ilir itu. Jadi bisa nyebar, api itu dari jalan satu ke jalan lain, seberang jalan bisa lompat. Ya, bara daripada api yang terbakar ke api. Ya. Sementara itu, Kepala BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 1 Palembang, Gayan, membenarkan cuaca musim kemarau pada bulan Agustus. Dinamika atmosfer prediksi angin 850 MB, dominasi angin timuran sejak Juli 2021, menunjukkan MJO aktif musim kemarau dan diprediksi terjadi musim kemarau hingga bulan November. Dari Palembang, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. BKKBN Kabupaten Banyuasin melakukan program penyuluhan bagi pasangan yang baru menikah dengan harapan dapat memberikan pengetahuan sehingga generasi penerus bangsa ini memiliki tumbuh kembang yang baik dari proporsi tubuh maupun kecerdasan otak. Penyuluhan stunting akan dilaksanakan di 5 kecamatan di 9 desa Kabupaten Banyuasin. Program ini menindaklanjuti program Presiden Joko Widodo. BKKBN Kabupaten Banyuasin melaksanakan program sosialisasi pemahaman kesehatan dan reproduksi serta stunting bagi calon pengantin. Tidak hanya berfokus pada jumlah anak dan jarak kelahiran, namun juga mencakup bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan anak, serta kebahagiaan keluarga. BKKBN ditunjuk sebagai ketua pelaksana program karena BKKBN memiliki infrastruktur organisasi hingga tingkat daerah. BKKBN memberikan penyuluhan tentang kesiapan diri pasangan yang akan menikah sebelum membangun keluarga, diantaranya dengan kesiapan usia, kesiapan finansial, mental, juga moral, serta kesiapan lain sehingga terbentuk sebuah keluarga yang bahagia. Tujuannya untuk agar para calon pengantin ini dapat merencanakan dalam membina keluarga, merencanakan seluruh kehidupan agar kedepannya mempunyai anak yang diharapkan anak tersebut tidak stunting. Bagi peserta program ini sangat membantu karena setelah mendapatkan penyuluhan sehingga dapat mengerti tumbuh kembang anak mulai dari kandungan hingga saat kelahiran. Menurut saya dengan adanya penyuluhan seperti ini, Pak, ini mendukung untuk para pemuda-pemuda yang akan melakukan pernikahan. Jadi dengan diadakan kegiatan seperti ini, para pemuda yang ingin menikah juga diberi arahan untuk selanjutnya. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Pemirsa, gurihnya pindang udang menggugah selera. Saksikan informasi selengkapnya sesaat lagi.
Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Pemirsa, Partai Perindo resmi menggantikan logo baru mengusung tema Semangat Baru. Dengan logo yang lebih elegan, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudipyo berharap agar Partai Perindo menjadi partai besar di tanah air. Diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Perindo. Seluruh Ketua DPW, DPD, dan kader Partai se-Indonesia menyaksikan secara langsung Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudipyo melaunching logo baru Partai Perindo melalui video conference. Haritanu Sudipyo juga menyematkan jaket baru kepada para kader pimpinan pusat. Dalam sambutannya, Ketua Umum Partai Perindo menginginkan kepada seluruh kader agar lebih semangat lagi dalam membangun partai, menciptakan para kader tangguh dan militan, sehingga Partai Perindo dapat menjadi lebih besar lagi dan menempatkan para wakil rakyat. Dengan demikian, Partai Perindo dapat berperan dalam membangun negara Indonesia sejahtera. Sementara itu, Ketua DPW Partai Perindo Sumatera Selatan Februar Rahman optimis peluncuran logo baru ini dapat membawa perubahan partai agar dapat mencapai suara yang signifikan pada pemilu 2024 mendatang. Logo baru ini adalah suatu kebangkitan, kebangkitan perjuangan Partai Perindo untuk menuju lebih baik lagi ke depannya. Nah, harapan kita dan insya Allah dengan logo baru ini, Partai itu Perindo bisa mampu untuk mencapai suara yang signifikan di 2024. Pada pemilu lalu, Partai Perindo berhasil menempatkan sejumlah wakil rakyat di kursi dewan, sehingga mulai mampu berperan dalam pembangunan tanah air tercinta. Dari Palembang, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan.
Pindang udang gala merupakan salah satu masakan khas yang menjadi menu favorit masyarakat Kota Palembang. Rasanya udang yang empuk dan gurih, serta kelezatan kuahnya yang khas dijamin akan menggugah selera nafsu makan Anda. Tak hanya lezat, pindang udang gala juga banyak sangat bermanfaat bagi kesehatan. Berikut liputan selengkapnya. Pindang udang gala atau satang yang merupakan kuliner khas bumi Sriwijaya. Kuliner ini merupakan varian dari hasil tangkap di perairan Sungai Musi dan dikenal memiliki aroma dan cita rasa nan khas yang siap menggoyang lidah Anda saat menyantapnya. Pindang udang satang atau gala berbeda dengan pindang sejenisnya seperti pindang ikan. Kenikmatannya terletak pada kuahnya yang khas, kental bercampur rempah. Seperti kreasi ibu rumah tangga Pipin Oktaria, warga Komplek Regensi 3 Palembang ini. Untuk membuatnya diperlukan beragam bumbu dan rempah seperti cabai merah, bawang putih, kunyit, serai, daun salam, terasi, laos, tomat, nanas, dan garam. Dan gula secukupnya serta udang yang telah diberi perasan jeruk nipis. Lalu semua bahan bumbu dan rempah yang ada terlebih dahulu dihaluskan menjadi satu, kemudian masukkan bumbu yang telah halus itu menyatu dengan air hingga mendidih hingga meresap sempurna. Barulah kemudian masukkan udang gala yang sudah diberi perasan jeruk nipis dan masukkan juga tomat dan nanas sebagai penambah rasa asam kuah pindang udang hingga semua meresap dan kematangan udang siap disantap sekitar 15 hingga 20 menit. Gala ini mengandung banyak rempah-rempah ya. Terus kuahnya juga karena dari kaldu udang dicampur dengan rempah-rempah jadi khas baunya, rasanya jadi khas deh. Beda dengan pindang ikan atau pindang yang lainnya. Ini kalau saya jual, kalau yang ukurannya segini ya, seharga 25.000 satu porsi sama nasi. Untuk kuahnya sih rempah-rempahnya benar-benar terasa, jadi benar-benar mantap. Untuk udangnya juga dagingnya benar-benar empuk, jadi kalau digigit rasanya mantap jiwa. Untuk satu porsi pindang udang gala ukuran kecil lengkap dengan nasi dijual seharga Rp25.000 yang dipasarkan melalui jasa antar secara daring. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri iNews Sumsel hari ini. Saya Salwatu Sadia dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh kata saya.